Halo JBL, balik lagi sama gue Andre Adistia di Tepok Bule. Kali ini gue mau ngomongin yang sedikit berbeda. Karena kita kemarin-kemarin kan ngomongin prestasi-prestasi terus. Sekarang kita mau ngomongin sedikit soal skandal atau yang kontroversi lah di dunia badminton. Nah, tapi kali ini gue juga masih ngingetin ini tidak berurutan, yang ada di otak gue aja ngasal. Ya, langsung aja kita di nomor 1 ada Lee Chong Wei. Datuk Wira Lee Chong Wei pernah terkena skandal doping di tahun 2014 saat pertandingan kejuaraan dunia di Copenhagen 2014. Chong Wei dites doping dan tidak lolos. Nah, dia sempat diskorsing selama 8 bulan, tapi diinvestigasi Chong Wei itu tidak sengaja katanya. Karena menggunakan obat saat terapi cedera lutut. Jadi pas dibanding-banding, diinvestigasi lama-lama ternyata tidak sengaja. Jadi hukumannya tidak terlalu panjang gitu. 8 bulan Chong Wei diskorsing. Setelah itu sempat main di turnamen-turnamen Canada Open, US Open karena rankingnya juga turun jauh, jadi harus cari ranking lagi. Dan jadi runner up kejuaraan dunia di 2015 pada di Jakarta gitu. Jadi buat atlet-atlet harus tahu apa yang dikonsumsi, jadi biar nggak kena tes doping karena sangat merugikan. Bisa kalau emang ternyata sengaja, atau kalau nggak sengaja kan pendek, kalau sengaja kan bisa panjang, jadi sangat-sangat merugikan gitu. Kita lanjut ke nomor 2, ada Kento Momota dan Kenichi Tago. Kento Momota dan Kenichi Tago ini bukan diskorsing sama BWF, tapi sama Nippon Badminton Association atau Jepang National Team lah ya. Asosiasi badmintonnya Jepang. Jadi Momota sama Tago tertangkap bermain judi ilegal di Jepang. Jadi setelah diinvestigasi kenapa itu bisa terjadi, siapa yang ngajak, ternyata Tago menjalani hukuman lebih panjang 4,5 tahun dan Momota cuma 13 bulan. Dan kayaknya juga prospek kan karena Momota lebih muda. Ya sayangnya Momota harus nggak main di Olimpiade Rio 2016. Sangat dirugikan dan prestasinya lagi naik ke atas, ranking juga udah di top 5. Sayangnya terkena masalah. Jadi harus diskorsing selama 13 bulan. Jadi agak-agak stres mungkin ya. Stres lah pasti, nggak bertanding, cuma latihan. Nah, dan Tago memilih untuk menjadi sparring partner di Petaling Badminton Club Malaysia bersama gue. Bedanya dia di sektor tunggal, gue di sektor ganda. Jadi suka ketemu lah sama Tago, kadang-kadang suka makan bareng juga. Nah, setelah pas setengah tahun di tahun 2020 dia dibebaskan hukuman dan menjalani sekarang coaching di Jepang. Tapi kayaknya coaching private dan klub, bukan klubnya, sekolah ya, banyak kan. Kalau di Jepang tuh sekolah, bukan klub. Kalau di seniornya udah perusahaan gitu. Kita lanjut ke nomor 3, ada Zhang Nan dan Zhao Yunlei. Pasangan luar dalam, partneran juga, pacaran juga. Nah, ini terlibat skandal cinta segitiga antara Zhang Nan, Zhao Yunlei, dan Tian Qing. Nah, Tian Qing ini partnernya Zhao Yunlei. Gimana tuh? Zhang Nan pacaran sama Zhao Yunlei, partneran. Zhao Yunlei partneran sama Tian Qing. Zhang Nan selingkuhnya sama Tian Qing. Nah, lucu kan kayak gitu. Jadi setelah ketahuan, nah hubungan Zhao Yunlei dan Tian Qing jadi nggak bagus. Tapi tetap menjalani profesionalitas lah, berpasangan, partneran, tapi nggak komunikasi sama sekali, nggak ngomong belas-belasan, tapi tetap masuk ke semifinal, masuk ke final. Dan di 2016 Rio, Zhao Yunlei memutuskan untuk bermain mixed double aja. Padahal secara ranking mereka qualified, jadi diganti sama pasangan lain waktu itu di Olimpiade Rio 2016. Setelah itu Zhao Yunlei menikah dengan Hong Wei dan Zhang Nan sama
Zhang Nan sama Tian Qing lah, sama yang lain lagi. Gitu. Next di nomor 4 ada Bodin Isara Manepong Jongjit. Nah ini lucu juga. Ini partneran juga, prestasi bagus di 2010-an udah pasangan muda Thailand tahu-tahu naik melejit, bisa main di final Super Series, bisa runner up Super Series, bisa juara India Open Super Series. Salah satu Olympian juga. Dia berpartneran setelah Olimpiade London 2012. Dia harus berpisah partner. Karena mungkin konflik internal lah, biasa ego anak muda kan. Ego anak muda, dia ngobrol nggak cocok, akhirnya pisah. Manepong dengan Nipitpon Puang Puak Pek. Bodin sama Pakawat Vilailak. Nah, akhirnya mereka berpisah, ketemulah di final Canada Open. Tensi memanas, belum mulai udah panas. Main di set pertama mungkin ada saywar. Nah setelah interval di set pertama selesai, Manepong mungkin ada ngomong nggak enak lah ya. Mungkin ada ngomong nggak enak. Bodin langsung emosi, langsung dipukul, dikejar, dilempar bangku, dipukul raket. Sampai mereka dikasih kartu hitam. Disqualify dua-duanya. Dan langsung diskorsing sama BWF dan Asosiasi Badmintonnya Thailand, BAT, Badminton Association Thailand. Jadi setelah itu ditemuin sama Ketua Umum Badminton Association Thailand untuk minta maaf di depan publik, tapi hukumannya tetap dijalani. Mereka setelah kurang lebih 1 tahun, Manepong 1 tahun, Bodin hampir 2 tahun, karena Bodin yang pukul kan, kalau Manepong verbal. Setelah itu mereka main lagi, Bodin pasangan dengan Nipitpon. Terus habis itu Manepong cedera, main sebentar, habis itu cedera di bahu. Setelah itu dia partneran lagi. Bisa tuh partneran lagi tuh. Nggak pukul-pukulan tapi kali ini. Dia benar-benar partneran sampailah runner up Spain Open 2020. Setelah itu pandemi dan Bodin memutuskan untuk retired, Manepong juga retired. Sekarang Manepong melatih di sektor ganda campuran timnas Thailand gitu. Di last but not least ada Olimpiade 2012 ganda putri mendapat 4 kartu hitam. Jadi ada 4 pasang dapat kartu hitam. 2 dari Korea, 1 dari China, dan 1 dari Indonesia. Nah itu sempat gempar semua dunia. Beritanya isinya kayak gitu. Kita juga sebagai junior waktu itu kaget juga ngelihat ada berita kayak gitu. Ini karena ya Olimpiade waktu itu kan sistemnya itu drawing biasa ya, kayak turnamen biasa. Setelah di 2012 mau dirubah jadi group stage. Group stage ada A, B, C, D. Nah tapi waktu itu mungkin karena masih sistem baru, masih ada celah lah untuk nggak mau ketemu pasangan ini, nggak mau ketemu pasangan ini. Jadi semua orang waktu itu Camilla Retteljul mengalahkan Zhao Yunlei dan Tian Qing di group stage. Jadinya Zhao Yunlei jadi runner up group dan timnas Cina tidak mau ketemu di semifinal. Wang Xiaoli Yuyang nggak mau ketemu Zhao Yunlei sama Tian Qing. Makanya Wang Xiaoli Yuyang juga mainnya ngalah lah biar nggak ketemu. Jadi ketemunya di pasangan lain. Nah pasangan yang lain tidak mau ketemu sama Wang Xiaoli Yuyang karena mereka ngerasa Wang Xiaoli Yuyang waktu itu superior banget. Emang ya selama setahun mungkin jarang lah kalah. 1 kali 2 kali aja kalah. Makanya semua itu akhirnya mereka main kayak asal-asalan. Sampai di London itu dilemparin botol dan dimintain tiket balik karena Olimpiade mereka datang jauh-jauh dari seluruh dunia pengen nonton pertandingan yang fight gitu. Ini malah kok asal-asalan. Makanya akhirnya referee masuk dapat kartu hitam. Nah setelah itu sistemnya juga udah berubah. Setelah group stage itu udah nggak bisa timor, makanya diundi ulang. Nah itu jadi jauh lebih fair. Jadi kalau misalnya dia ketemu sama ini, dia udah kira-kira kalau ketemu ini gue agak berat, mendingan kalah atau menang gitu-gitulah bisa dipikirin. Nah setelah diundi ulang kan bisa ketemu lagi sama yang temen grupnya, bisa ketemu yang lain. Jadi semua emang
udah direncanain sekarang jauh lebih baik gitu. Nah, kalau buat GBL, menurut kalian skandal apa di badminton yang seru-seru, boleh komen di bawah. Nanti gue baca-baca. Mungkin ada gue yang skip juga, ada yang nggak tahu mungkin. Jadi buat masukan buat gue juga gitu. Jadi sekian aja episode kali ini. Jangan lupa subscribe PB Ina, Jebret Media, Valentino Jebret, dan Senam Olahraga. Ketemu di PB Ina minggu depan. Dadah.